rasa sakit. Apakah Bapak Mas setuju? Setuju ya. Baik, kalau begitu saya izin untuk persiapan terlebih dahulu. Kemudian ditutup tirainya ya. Harus ada keluarga ya, karena kita kan privacy ya, maksudnya itu kan area privacy, jadi harus ada keluarga yang mendampingi. Dan juga bisa bantu untuk miki nanti miring atau ceboknya ya, terutama pada pasien-pasien yang mungkin stroke ya, tidak bisa miring ke kanan ke kiri secara mandiri. Kemudian langkah kerja pertama tutup pintu atau pasang sampiran. Ya sudah, bisa pakai itu ya sampirannya, atau kalau di kelas 2 pakai tirai. Kemudian mencuci tangan. Anggap saya mencuci tangan. Perawat berdiri di sebelah kanan klien dan pasang sarung tangan. Di situ nggak ada celmek ya. Celmeknya ketinggalan ya. Sudah nanti alatnya. Hah? Iya, nggak ada. Berarti nanti ditambahkan ya celmeknya ya. Biar nggak mana-mana. Cukup bersih aja, kalau memang nggak usah pakai steril. Kemudian pakai celmek ya. Celmeknya untuk perawatnya. Kalau kurang besar bisa dipinggirkan. Kemudian pasang perlak dan penaras. Oke. Perlaknya dulu, baru nanti selimut mandi ya. Karena kalau nggak gitu nanti susah. Untuk memudahkan bisa digulung. Butuh yang besar karena takutnya nanti dulu. Enak. Kemudian pasang selimut mandi sambil tinggalkan pakaian bagian bawah klien. Oke. Nah, di sini karena seharusnya sih laki-laki ya, maksudnya perawat laki untuk laki-laki, perawat perempuan untuk perempuan. Tapi ada beberapa kondisi, misalnya yang shift perempuan semua yang harus dihuknah laki-laki. Jadi hati-hati ya, karena berbeda gender biasanya pasiennya sungkan atau nggak enak gitu ya. Selimut mandi itu boleh ada dua sebenarnya. Ada yang ketika basah-basahan, nanti ketika sudah selesai BAB-nya baru diganti dengan selimut yang bersih ya, harusnya ada dua. Kalau misalnya hanya ada satu seperti ini, satunya pinjam ke keluarga boleh ya, kan biasanya bawa kayak sewek gitu-gitu ya, kain-kain gitu, boleh minta pinjam ya. Ini sebenarnya hanya untuk menutupi pasien, jadi pakai kain apa aja boleh, nggak harus selimut ya. Kemudian dilepas ya celananya. Kemudian nggak usah. Atur posisi klien sim kiri. Sim ya, belum belajar posisi ya. Sim berarti posisinya miringnya ke kiri ya, karena saya ada di sebelah sana ke kiri ya, karena saya ada di sini berarti kanan aja ya. Sim badannya agak miring, kakinya bisa ke kiri. Kalau misalnya pasien seperti ini kan nggak enak ya, bisa agak geser ke sini, agak ke tengah. Bapak coba posisinya yang nyaman, atur sendiri. Kalau misalnya tidak bisa, dibantu ya. Kemudian kita tolong bantal. Posisi seperti ini tuh lama-lama capek ya, karena sininya pasti
kayak apa namanya Kram. kan gitu ya. Jadi di sininya boleh ditambahkan bentar. Agak miring karena kita area kerja kita di area sini, jadi bokongnya kalau bisa agak nungging ya, agak apa, jadi kalau gini kan ketutup ya, jadi rektum tuh kalau kehimpit sama bokong kan dia susah nanti untuk memasukkan selangnya, jadi pasiennya agak di bokongnya agak di apa, angkat dulu ya. Nah, kemudian kalau misalnya pasiennya nggak enak, di sininya boleh dikasih guling atau bantal untuk apa, dipeluk ya. Hati, hati. Kemudian selanjutnya, langkah selanjutnya Sambung selang karet dan klem terhubung dengan irigator. Pokoknya yang nggak ada ini. Tadi di situ nggak ada klem di apa alat ya, nanti ditambahkan klem sama. Oh ini ada, sudah ada klemnya. Klem itu ini ya, jadi ini adalah penjepit. Kalau di sini sudah tinggal, nah gini, kalau ini berarti dibuka, ya, kelihatan kan? Kalau gini dia dijepit, artinya dia ditutup. Nah nanti sebelum kita alirkan, kok keluar air beneran? Ngopi terlopis. Jadi sebelum nanti kita alirkan, ini kan nanti kita gantung ya, kita gantung, kita kasih cairan. Biasanya cairannya itu adalah cairan sabun ya, jadi air dicampur sabun biasa atau air aja, nggak usah sabun, tapi yang paling cepat adalah air sabun. Itu nanti kita gantungkan, kemudian ini nanti yang akan masuk ke rektum pasien ya. Sebelum air ini dialirkan, maka harus diklem atau ditutup supaya dia nggak ngalir kayak yang barusan ya. Ini klemnya. Kalau misalnya alatnya ini nggak ada klemnya seperti ini, kita bisa pakai klem manual ya. Jadi dicapit. Nah, nanti kalau sudah masuk selangnya ke rektumnya, baru klemnya dibuka, airnya akan mengalir ya. Kita sama enggak keluar. Makuti. Sabar ya Pak. Selanjutnya baik. Ini sudah terhubung ya. Jadi kita tidak usah menghubungkan lagi. Karena ini sudah satu set. Kemudian Gantung irigator dengan ketinggian 40 sampai 50 cm dari bokong klien. kira-kira segini ya. Tapi sebelumnya kita isi cairan dulu. Jangan lupa diklem, ditutup ya. Supaya nanti tidak ngalir. Kita beri cairan dulu, ini dibuka ya. Dikasih cairan air sabun yang paling cepat. Nggak usah terlalu apa namanya, nuntuk ya. Jadi sedikit aja biar untuk pelumasnya aja ya. Kemudian digantung. Kalau dulu zaman saya kuliah nggak ada seperti ini masih, jadi pakai kayak timba gitu digantung, jadi manual ya. Kalau sekarang sudah ada namanya enomaser, jadi enak ya. Ini nanti yang akan masuk ke dalam rektum. Kemudian baik, Ini rektor. Mengalirkan cairan ke dalam bengkok. oke, bengkok. Oh ya tadi lupa ya, bengkok harus dekat dengan perlak ya. Boleh pakai bengkok yang besar ya, karena ini butuh space yang banyak. Dialirkan sedikit, ditutup dulu, dibuka biar enggak, baru dialirkan. Jadi udaranya biar keluar dulu, biar udaranya nggak masuk ke rektum. Kalau masuk ke rektum bagaimana? Nggak akan menyebabkan emboli, cuma dia akan Tidak rasanya. iya, nanti apa namanya, pupnya itu ratusnya apa, fesisnya malah ter ini ya, ada scar
si udara itu jadi nggak bisa keluar. Oke, kita sudah keluarkan. Kemudian Pasang kanul mati dan olesi dengan jeli. karena ini satu set, ada yang dia itu modelnya buka pasang ya. Jadi ada huknah rendah dan huknah tinggi. Huknah tinggi itu yang dimasukkan huknah rendah itu yang dimasukkan itu sekitar segini ya. Ini ada tandanya. Sedikit ya, tapi cuman hanya di rektum. Kalau yang huknah tinggi dia dimasukkan lebih dalam lagi. Bisa sampai di kolom descendant. Ya. Bisa membayangkan? Hanya masuknya aja. Jadi kalau misalnya yang pertama yang dimasukkan adalah huknah rendah dulu. Kalau misalnya dia tidak berespon, berarti dia harus dimasukkan lebih dalam pakai huknah tinggi. Ya. Sampai ini kan sampai 50 cm ya, 40 sampai 50 cm untuk yang tinggi. Kalau yang rendah cukup 20-an lah. Ya, jadi nggak terlalu tinggi. Kemudian diolesi gel. Sedikit aja, tapi nanti kalau di kondisi pasien yang beneran menyesuaikan ya, kalau bisa agak banyak. Kasta kok. Kemudian Masukkan kanul ke anus, keran dibuka, dan masukkan cairan Coba secara itu bertahap. masuk. permisi ya Bapak. Nah, kemudian cara membukanya adalah dilebarkan ya, rektumnya dibuka, kemudian baru dimasukkan. Bapak nanti kalau ada sesuatu yang masuk, tarik nafas ya. Tarik nafas 1, 2, 3 baru didorong. Jangan sampai memaksa ya, karena biasanya fesesnya itu keras ya, karena sudah beberapa hari. Yang kita sebut itu namanya skibala ya. Skibala itu feses yang keras, yang keras banget. Pernah kan pasti mahasiswa ya, dan itu kalau misalnya dimasukkan alat itu pasti akan sakit. Jadi kalau ada tahanan jangan dipaksa ya. Atau kalau misalnya pada pasien-pasien dengan CA rektum ya, atau kanker rektum, kanker kolon, itu pasti ada benjolan. Jadi tidak boleh dipaksa untuk dimasukkan. Dicoba dulu sedikit demi sedikit ya. Misalnya ini sudah masuk ya. Kita masukkan di sini aja. Dijepit aja. Oke. Kemudian setelah itu kita buka klem sedikit demi sedikit ya. Jadi jangan langsung kayak gini langsung bior ya. Bahayanya kalau langsung bior dia akan tumpah kemana-mana. Ya, jadi gesernya sedikit aja. Nanti akan keluar dia. Gitu. Jadi nanti si air di sini akan mengalir ke rektumnya. Ya. Kalau misalnya dirasa, kadang kan cairan itu nggak bisa masuk semua ya, karena dia pasti akan bleber. Kalau dirasa sudah banyak yang bleber, ini segera diklem. Ya. Bisa dilap pakai tisu ya, atau pakai apa ya, supaya tidak basah kemana-mana ya. Jadi perlaknya dilap ya, dibuang, kemudian lanjutkan lagi sampai si pasien ada rangsangan untuk BAB. Ya. Ketika pasien sudah ada rangsangan untuk BAB, jangan lupa dikasih tahu ya, Pak, nanti kalau ada ingin BAB bilang ya gitu. Jadi kita lepas selangnya ya, jangan lupa diklem, ininya dimasukkan ke sini ya, jangan kemana-mana karena nanti akan kotor. Jadi dimasukkan ke klem ke apa? Tengkok. Kemudian kita ambil tispol. Kalau misalnya pasiennya nggak nyaman pakai ini, bisa pakai pempes. Ya. Misalnya ini sudah kebelet ya, maka ininya dipinggirkan dulu. Pasiennya bisa lurus lagi, posisinya badannya lurus.
Nggak enak ya Mas ya. Miring, angkat dulu bokongnya. Angkat. Pas ini Jadi BAB-nya akan keluar. Tapi kalau misalnya piring lagi, pastinya. Jadi kalau misalnya ya di tengah-tengah kita huknah, terus tiba-tiba BAB-nya keluar, maka kita hentikan, ya. Kemudian karena nggak bisa pakai ini ya, nggak sempet ya misalnya, maka kalau ada pempes langsung taruh pempes aja ya di sebelahnya gitu. Kalau misalnya pasiennya terpaksa nggak bisa ya sudah biarkan di situ aja, nanti kita bersihkan. Kalau selama masih bisa pakai apa ini bispot, pakai bispot supaya nggak oh ya saya kok nggak pakai masker, nggak ada masker. Ya berarti kita tambahkan masker, masker jelmek sama krem ya. Utamanya nggak usah, sudah pakai ini aja. Jadi harus pakai masker ya, pasti aromanya tidak. Masker 10 lapis. Kalau misalnya sudah selesai BAB-nya, ya, dan minta keluarga untuk membuang BAB-nya ke kloset. Ya harus mau dong kan keluarganya ya. Kalau ada sih kayak kebanyakan tuh rumah sakit swasta, dia kan nggak mau tahu ya, atau nggak, apalagi yang hal-hal seperti ini sudah berarti kita yang harus membersihkannya. Kalau misalnya ini sudah terisi pup ya atau feses, kita taruh bawah aja dulu. Kemudian di sini tadi kan ada air ya, persiapan untuk cebok ya. Saya nggak tahu kenapa seperti ini. Tapi nggak apa-apa, sudah kita pakai jaring aja ya. Selanjutnya apa? Jika cairan habis, lakukan krem pada tulang, kemudian cabut kanu dan lepaskan ke dalam. Atur kembali posisi klien dan minta klien menahan sebentar. Bantu klien ke WC jika mampu. Nah, oh ya, kalau mampu pasiennya bisa jalan ke WC itu lebih baik. Ya. Misalnya pasiennya lemes, pakai bispot ya, atau pakai pampers ya. Jadi nanti pasiennya dilanjut mau belet. Iya, mau kebelet itu di apa? Bantu klien ke WC jika mampu, namun jika tidak mampu maka posisikan miring lalu pasang bispot di dukung klien. Kemudian kembalikan klien ke posisi semula atau posisi yang nyaman. Rapikan alat dan mencuci tangan. Oke, di situ juga kurang langkah-langkahnya, seharusnya ada pembersihan ya. Jadi setelah dicabut, maka selanjutnya adalah pembersihan ya. Kalau misalnya pasien di ruangannya ada tisu basah, kita boleh minta tisu basah ya, karena dia lebih enak ya. Jadi ada aroma wanginya juga ya, jadi sekali usap dia cepat bersih ya, dan juga ada wanginya. Kalau nggak ada ya pakai kapas seperti ini satu-satu ya. Jadi boleh pakai air ya, sedikit-sedikit diguyurkan ya, dituangkan di sini, kemudian dibersihkan satu gitu ya, kemudian ambil lagi ya sampai bersih. Kemudian kalau sudah, jangan lupa ini diangkat dulu. Kemudian ini ditaruh di bawah karena ini kotor. Kemudian selanjutnya adalah ininya pastikan nggak yang basah gitu ya, perlaknya ya, dibersihin kalau ini. Kemudian kalau sudah, ininya jangan celana dulu, ininya dilepas dulu aja, takutnya nanti kena celananya. Bukanya
pokoknya celananya nggak usah semuanya ya, area bokong aja. Ini tadi sudah kotor ya, kita ganti pakai yang ya baru. Misalnya ini tadi punya pasien, kasihkan ke keluarganya,